Jadi Dinas Pariwisata Provinsi Papua Tengah, kami memiliki 3 rencana besar. Di antaranya pertama adalah kita fokus untuk pengembangan SDM pariwisata. Tentunya ada 2 yang kita fokuskan, yaitu SDM aparatur. SDM aparatur ini yaitu di 8 kabupaten, yaitu aparatur di dinas pariwisatanya. Itu kita mau meningkatkan kapasitas SDM itu. Nah, kapasitas SDM yang kedua adalah SDM pelaku pariwisata. Pelaku pariwisata ini tentu mulai dari masyarakat yang memiliki destinasi pariwisata yang sudah berkembang, yang sudah mulai sekarang dikembangkan, sampai kita akan tingkatkan kapasitas mereka sampai mereka benar-benar siap untuk mengelola destinasi yang siap kita jual. Jadi itu rencana besar yang pertama. Rencana besar yang kedua adalah peningkatan kualitas destinasi. Kenapa kita ingin meningkatkan kualitas destinasi? Karena kita tidak ingin nanti ketika wisatawan datang sampai di Papua, mereka tidak melihat apa-apa. Mereka tidak melihat destinasi yang sudah siap, yang bisa dinikmati oleh mereka. Akhirnya kita akan cukup sekali dikunjungi, lalu tidak akan ada kesan lagi, kenangan lagi untuk dikunjungi kedua dan ketiga dan selanjutnya. Itu sebabnya tadi saya katakan dari awal, kami fokus untuk 3 rencana besar tadi. Pertama tadi fokus untuk peningkatan kapasitas SDM aparatur dan SDM pelaku pariwisata. Nanti baru yang kedua tadi kita masuk ke kualitas destinasi. Saya sudah bahas ini kepada Kementerian Keuangan, ke Kementerian Bappenas, dan Kementerian Dalam Negeri. Dalam evaluasi kemarin kami sudah bahas untuk penggunaan dana otsus. Jadi dana otsus itu benar-benar kita fokuskan untuk orang-orang Papua benar-benar merasakan dan menikmati hasilnya, manfaat daripada dana otsus itu. Nah, rencana besar yang ketiga baru kita masuk kepada selling atau kita penjualan, pemasaran. Karena dalam struktur organisasi Dinas Pariwisata di sana ada seksi pemasaran. Nah, kenapa saya ingin fokus dulu di SDM aparatur dan pelaku kualitas destinasi? Tujuannya adalah supaya semua ini siap untuk masuk ke selling, penjualan atau pemasaran. Kalau kita tidak mempersiapkan mereka, pelakunya, aparaturnya, atau kualitas destinasinya, maka pertanyaan muncul, apa yang kita mau jual? Kita jual ini tentu bukan saya di dalam negeri, tapi ke luar negeri juga. Nah, nanti kalau mereka sudah siap, baru kita bangun paket-paket wisata. Ketika semua ini kualitas destinasi sudah siap, kualitas peningkatan kapasitas SDM-nya sudah siap, barulah kita akan membangun paket-paket wisata. Kita mulai promosikan ke wisatawan, baik di wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara. Tinggal nanti kita melihat di tahun ketiga, yaitu sekarang 2025 kami fokus SDM, 2026 kami fokus peningkatan kualitas destinasi, dan 2027 kita fokus ke penjualan. Nanti di dalam penjualan itu kita tinggal lihat, kita tinggal evaluasi kira-kira kita di Papua Tengah ini akan dikunjungi oleh wisatawan dari negara mana yang paling banyak. Nanti dari situ baru kita akan fokus untuk melakukan penjualan atau pemasaran ke negara tersebut atau ke dominasi wisatawan yang masuk ke sini, ke Papua Tengah. Saat ini kami tahun ini baru melakukan rapat koordinasi bidang pariwisata. Tujuannya adalah kami ingin menyampaikan program besar ini kepada teman-teman di 8 kabupaten. Kami ingin supaya terjadi sinergitas. Apa yang kita lakukan di provinsi, apa rencana besar kita, itu bisa sinergi dengan program di teman-teman di 8 kabupaten. Karena sampai saat ini, jujur semua masih berjalan masing-masing. Sehingga setelah kami mengamati
Dan di situ kami membuat satu kesimpulan, kita harus melakukan rapat koordinasi di tahun 2025 untuk menyampaikan rencana besar kita agar sinergi kepada teman-teman di 8 kabupaten. Banyak sekali yang akan kita lakukan, tapi kita harus hadirkan teman-teman ini dulu, baru kita sepakati bersama-sama. Contoh, kita mau kembangkan destinasi yang kita mau tetapkan sebagai prioritas itu yang mana, karena kita harus punya prioritas. Contoh, kita setelah kumpulkan semua data destinasi yang ada di Papua Tengah, lalu kita akan pilih kira-kira mana yang menjadi prioritas. Prioritas itu mulai dari bisa kita 3, kita bisa prioritasnya ada 10. Itulah yang kita akan kembangkan lebih dulu. Kita akan saya sebut sebagai top 3 atau top 5 atau top 10. Jadi kita akan pilih dari 3, 5 atau 10 yang menjadi prioritas pengembangan, supaya istilahnya kita holistik. Kalau kita yang saat ini kayak masih terkesan parsial, jadi susah untuk kita berbicara banyak, kita tidak punya data yang baik, karena sampai saat ini jujur kami masih kewalahan untuk soal data. Sehingga di tahun 2025 ini kami hadirkan teman-teman dari Dinas Pariwisata 8 kabupaten di Papua Tengah. Lalu kita akan sinergikan program kerja agar kita menetapkan top 3 destinasi, top 5 destinasi atau top 10 destinasi, supaya kita fokus mengembangkan. Dia punya sumber daya, dia lari ke situ, kita dari provinsi pun lari ke situ, supaya ada yang nyata, ada pembangunan yang nyata sudah dirasakan, bahkan bisa sudah mendatangkan wisatawan. Seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.